Ya, baik. Saya awali untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membuat materi pembelajaran untuk bulan Desember tahun 2022. Ya, mengenai materi teknik dasar pemeliharaan dan perbaikan bidang otomotif. Di sini ada gambar, ya. Perhatikan gambar di samping ini. Apakah gambar tersebut merupakan bagian pemeliharaan atau perbaikan pada mobil, ya. Jadi ini merupakan materi mengenai dasar pemeliharaan dan perbaikan di bidang otomotif. Jadi dalam membuat bukan membuat dalam melaksanakan yang namanya penggunaan suatu kendaraan mobil itu perlu adanya pemeliharaan dan perbaikan. Namun dalam kesempatan kali ini saya akan coba untuk mengenalkan secara dasar mengenai pemeliharaannya saja. Ya, jadi di sini kita hanya akan mencoba membahas mengenai pemeliharaannya saja seperti itu. Nah, lanjut. Nah, dasar pemeliharaan otomotif ini terbagi menjadi dua. Ya. Jadi kenapa di sini namanya bukan kendaraan ringan atau mobil saja? Karena sebenarnya pada dasarnya pemeliharaan untuk sebuah kendaraan itu tidak hanya melibatkan mobil, melibatkan mungkin ya sepeda motor atau mungkin alat-alat berat atau benda-benda yang berkaitan dengan otomotif lainnya. Di sini ada dua. Yang pertama ada perawatan terencana atau planned maintenance. Yang kedua perawatan tidak terencana atau unplanned maintenance. Nah, kita melihat perawatan terencana ya. Perawatan terencana ini merupakan perawatan yang dilakukan mengacu pada jadwal ya. Jadi jadwalnya mobil contoh ganti olinya kapan, nah, seperti itu. Motor juga ganti olinya kapan, nah, seperti itu. Itu disebut dengan perawatan terencana yang sudah direncanakan sedemikian rupa oleh pabrik dengan diberikan buku manual servis ya, atau buku perawatan servis pada produsen-produsen kendaraan agen tunggal pemegang merek seperti itu ya. Kalau yang perawatan tidak terencana itu merupakan perawatan yang dilakukan karena adanya petunjuk, adanya gejala atau adanya indikasi pada alat atau mobil kendaraan tersebut mengalami ketidakmaksimalan dalam berkinerja atau terjadi masalah. Biasanya kalau perawatan tidak terencana ini ketika kita sedang pakai mobil itu ada ketidaknyamanan tertentu, baik bisa dalam bentuk gangguan suara ataupun gangguan bau-bauan ya, bisa jadi seperti itu. Itu bisa kita lakukan dalam perawatan tidak terencana. Terus perawatan terencana ini dibagi juga menjadi 3 bagian ya, karena kita di sini hanya membahas perawatan, tidak membahas perbaikan dulu, jadi kita fokus ke perawatannya dulu seperti itu. Yang pertama ada perawatan pencegahan atau bahasa Inggrisnya preventive maintenance. Nah, di mana preventive maintenance itu ya itu perawatan yang difungsikan untuk mencegah bagian-bagian mobil itu terjadi kerusakan. Jadi sebelum rusak lebih baik kita mencegah dulu ya, seperti itu. Di antaranya ada oli pelumas ya, atau oli mesin ya, atau terus kemudian air radiator. Ini biasanya sepele, tapi ketika air radiator habis itu mobil akan tidak bisa bekerja dengan baik atau mesinnya akan overheat seperti itu. Kemudian minyak rem ya, terus kemudian ada aki atau baterai. Aki biasanya air akinya itu sudah mulai habis bagi yang menggunakan aki basah seperti itu ya, walaupun pada zaman-zaman sekarang ini sudah mulai banyak aki-aki kering juga pada kendaraan mobil.
Seperti itu. Yang kedua ada perawatan terjadwal. Nah, ini yang di awal sudah saya katakan tadi, yang namanya perawatan terjadwal ini sudah ada jadwalnya. Contoh misalkan ganti oli itu setiap 5.000 kilometer atau berlaku lipatannya 10.000, 20.000, ya 40.000 biasanya. Ganti oli ini juga didampingi dengan penggantian filter olinya juga. Jadi penggunaan mobil itu sudah berapa kilometer, maka apa yang perlu dirawat? Biasanya itu nanti dilihat di manual booknya, ya. Sekalian dilihat apakah memang perlu dilakukan penanganan, ataukah hanya pengecekan saja, ataukah hanya dilakukan pembersihan saja, seperti itu. Terus kemudian selanjutnya ada perawatan prediktif. Ya, bedanya pencegahan dan perawatan prediktif ini, kalau perawatan prediktif ini bisa kita lihat dengan secara visual, misalkan contoh kampas rem, ya itu kampas rem mobil yang sudah tipis, ya itu memang sangat tidak kelihatan secara, kalau dari jauh tidak kelihatan, maka kita harus dekat ke bannya gitu. Contoh misalkan kampas rem yang menggunakan disc brake atau menggunakan kaliper, ya itu kalau kampas remnya sudah mulai habis atau tipis, itu biasanya akan terdapat bunyi-bunyi, ya, dimana kampas remnya itu pertanda sudah habis, ya. Kalau sudah habis, kita tidak bisa melakukan pembersihan dan apapun, harus melakukan penggantian. Nah, nanti itu termasuk ke dalam perbaikan apa, nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Selanjutnya ini ada perawatan tidak berencana, yang dimana perawatan ini juga terbagi menjadi ke 3 jenis. Yang pertama ada perawatan darurat, yang mana perawatan darurat itu kondisi mobil atau kendaraan tersebut dalam keadaan darurat. Contoh, ya termostat yang tiba-tiba mati, tapi kita nggak tahu kalau ternyata termostatnya itu mati, di mana suhu mobil mengalami, atau suhu mesin, ya mohon maaf, suhu mesin itu mengalami kenaikan, seperti itu, ya, yang mana termostatnya macet. Nah, ini bisa mengakibatkan overheat. Kalau sudah overheat ini sangat berbahaya sekali, maka akan diberikan penanganan yang lebih lanjut, seperti itu. Terus yang kedua adalah perawatan kerusakan atau breakdown maintenance, yang mana perawatan dilakukan karena terjadi kerusakan yang dapat mengganggu kinerja kendaraan. Tadi contoh misalkan kalau tadi itu sudah terlihat kampas remnya yang habis. Nah, ini misalkan kita lagi nyupir tiba-tiba remnya blong. Nah, rem blong ini diakibatkan apa? Itu kita kan harus mengecek satu persatu bagian komponen penyusun dari sistem rem pada mobil tersebut, ya. Terus yang ketiga atau yang terakhir adalah perawatan penangkal atau corrective maintenance, ya. Yang mana perawatan penangkal ini adalah perawatan yang dibutuhkan oleh kita. Kita mau men-setting mobil ini seperti apa gitu, untuk kenyamanan kita sendiri, ya, misalkan mobil untuk harian atau mobilnya khusus untuk balapan dan lain sebagainya, itu beda-beda, ya. Kalau untuk penggunaan harian, perawatan penangkal, ya bisa jadi kita juga memberikan contoh, yaitu spuring dan balancing pada kaki-kaki yang ada di mobil. Lanjut, selanjutnya adalah contoh-contoh perawatan. Nah, ini adalah sekilas untuk gambar-gambar. Di sini ada ilustrasi juga, ada gambar pada kondisi kenyataan di bengkel-bengkel resmi, ya. Ini pada khususnya penanganannya, ya semuanya juga diperhatikan dengan baik, mulai dari ganti oli, pengecekan kaki-kaki, dan yang ini ada gambar ilustrasi, yang mana gambar ada warna merah, itu adalah bagian yang perlu diberikan penanganan, ya, bagian dari perawat. Pengecekan bisa jadi, atau memang sudah waktunya komponen tersebut sudah rusak atau usang, ya maka dari itu kita harus melakukan penggantian pada komponen yang berwarna merah tersebut, ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.